Bayangin deh, dulu kita kenal kota-kota keren di dunia. Ada Paris di Prancis, tempat orang pacaran foto-foto di depan Menara Eiffel. Ada kota-kota di Amerika yang isinya gedung tinggi semua, kayak di film-film superhero. Terus ada Mesir, dengan piramida dan Sphinx yang misterius, tempat para firaun dimakamkan dengan gaya. Dan tentu saja, Jakarta, kota kita tercinta di Indonesia. Tempat macetnya legendaris, tapi juga tempat kita cari makan, kerja, dan nonton konser. Kota-kota ini dulunya adalah pusat kehidupan, pusat mimpi, dan pusat kemacetan. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai suatu hari, semuanya berubah. Sekarang, coba bayangin lagi. Semua kota yang gue sebutin tadi, tenggelam. Iya, tenggelam. Bukan cuma banjir sebetis kayak yang biasa kita lihat di TV, tapi benar-benar tenggelam di bawah laut. Air laut naik pelan-pelan tapi pasti, menelan jalanan, rumah, taman, dan semua kenangan yang ada di dalamnya. Ini bukan adegan film bencana Hollywood, tapi sebuah realitas baru yang harus kita hadapi. Dari Paris sampai Jakarta, semuanya sekarang menjadi bagian dari samudra luas. Sebuah dunia yang tadinya kita pijak dengan sepatu, kini hanya bisa kita jelajahi dengan alat selam. Ini adalah sebuah ironi yang bikin kita mikir, kok bisa ya? Pemandangan kota-kota ini sekarang jadi aneh banget. Jakarta, yang dulu penuh sama suara klakson motor dan teriakan abang-abang ojek, sekarang sunyi senyap. Yang terdengar cuma suara gelembung udara dan gemericik air. Gedung-gedung perkantoran yang dulu jadi saksi bisu para karyawan lembur, sekarang jadi rumah bagi terumbu karang warna-warni. Jalanan Sudirman Tamrin bukan lagi jalur busway, tapi jalur migrasi ikan-ikan. Ini adalah pemandangan yang indah sekaligus menyedihkan. Indah karena alam mengambil alih dengan caranya yang unik, tapi sedih karena kita kehilangan tempat yang kita sebut rumah. Sebuah pemandangan yang bikin hati campur aduk. Perubahan ini benar-benar drastis. Dulu kita khawatir soal 3-in-1 atau ganjil genap. Sekarang, kekhawatiran kita adalah apakah tabung oksigen kita cukup untuk pulang ke rumah. Dulu kita mengeluh soal sinyal internet yang lemot, sekarang kita bersyukur kalau masih bisa menemukan sisa-sisa peradaban di bawah sana. Kota-kota yang dulu menjadi simbol kekuatan dan kemajuan manusia, kini menjadi monumen bisu di bawah laut. Sebuah pengingat bahwa sebesar apapun yang kita bangun, kita tidak akan pernah bisa menang melawan kekuatan alam jika kita terus-menerus merusaknya. Kota-kota ini menjadi akuarium terbesar di dunia, dengan kita sebagai mantan penghuninya. Sekarang mari kita tur bawah air. Pertama, kita ke Paris. Menara Eiffel, yang biasanya jadi tempat orang melamar kekasihnya, kini berdiri megah di dasar laut. Besi-besinya yang kokoh, sekarang ditumbuhi lumut hijau dan anemon laut yang menari-nari di tiup arus. Lampu-lampu menara yang dulu berkelip indah di malam hari, sekarang digantikan oleh cahaya dari ikan-ikan bioluminescent yang lewat. Kalau kita berenang ke puncaknya, kita bisa melihat pemandangan kota Paris yang terendam, dengan gedung-gedung klasiknya yang terlihat seperti istana pasir raksasa yang terlupakan. Mungkin ada sepasang ikan badut yang lagi pacaran di sana, menggantikan pasangan manusia yang dulu sering datang. Pindah ke Mesir, suasananya lebih magis lagi. Sphinx yang agung itu, sekarang menatap kehamparan pasir di dasar laut. Setengah badannya mungkin tertutup pasir, tapi wajahnya yang ikonik masih terlihat jelas, seolah sedang menjaga sebuah rahasia kuno yang lebih dalam dari lautan itu sendiri. Piramida di belakangnya menjadi gunung-gunung buatan yang sempurna untuk dijelajahi oleh para penyelam. Kita bisa berenang melewati lorong-lorong kuno, ditemani oleh penyu-penyu laut yang bergerak dengan anggun. Mobil-mobil yang dulu terparkir di sekitar tempat wisata itu, kini mengambang aneh, tersangkut di antara bangunan, seperti mainan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Di Amerika, pemandangannya lebih modern, tapi sama-sama bikin merinding. Gedung-gedung pencakar langit di New York terlihat seperti jurang-jurang buatan di bawah air. Jendela-jendela kacanya memantulkan cahaya matahari yang menembus permukaan air, menciptakan efek visual yang surreal. Taksi kuning yang ikonik tidak lagi terjebak macet di Times Square, melainkan melayang-layang tanpa tujuan di antara gedung-gedung, seperti hantu-hantu berwarna kuning. Patung Liberty juga tidak lagi menyambut imigran dengan obornya, tapi mungkin sekarang menjadi tempat bertengger bagi seekor gurita raksasa yang sedang mencari tempat istirahat yang nyaman. Sungguh pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Kembali ke rumah, ke Jakarta. Monumen Nasional alias Monas masih berdiri tegak di tengah lautan yang dulunya adalah pusat kota.
Emas di puncaknya mungkin masih berkilau saat terkena sinar matahari dari atas, menjadi penanda bagi para pelaut modern. Bundaran Ahi tidak lagi dihiasi air mancur, karena sekarang semuanya adalah air. Patung selamat datang sekarang benar-benar menyambut kedatangan berbagai jenis makhluk laut. Bayangkan, mobil-mobil yang dulu macet berjam-jam di jalanan ibu kota, kini mengambang perlahan, beberapa bahkan sudah menjadi sarang ikan. Sebuah transformasi total dari kota yang tidak pernah tidur, menjadi kota yang tidur selamanya di bawah ombak. Sebuah pertanyaan eksistensial. Jadi, kenapa semua ini bisa terjadi? Apa salah kita? Jawabannya sebenarnya cukup simpel, tapi prosesnya rumit. Penyebab utamanya adalah naiknya permukaan air laut. Ini bukan kejadian tiba-tiba seperti di film. Ini adalah proses yang terjadi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, sampai kita lupa bahwa planet ini punya batasnya. Es di kutub utara dan selatan mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gletser yang tadinya sebesar negara, sekarang menciut jadi sekecil kabupaten. Dan semua air di es yang mencair itu larinya ya ke laut. Penyebab es di kutub mencair itu adalah perubahan iklim. Sebuah istilah yang sering kita dengar di berita, tapi mungkin tidak pernah benar-benar kita anggap serius. Suhu bumi semakin panas karena efek rumah kaca. Gas-gas dari pabrik, kendaraan bermotor, dan berbagai aktivitas manusia lainnya terperangkap di atmosfer, membuat planet kita seperti oven raksasa. Kita terus membakar bahan bakar fosil seolah-olah tidak ada hari esok. Kita menebang hutan untuk membangun lebih banyak mal dan perumahan. Kita lupa bahwa pohon-pohon itu adalah paru-paru dunia yang membantu menyerap karbon dioksida. Kita terus-menerus mengambil dari alam tanpa pernah berpikir untuk memberinya waktu untuk pulih. Dulu, para ilmuwan sudah sering mengingatkan kita. Mereka memberikan data, grafik, dan prediksi yang jelas. Mereka bilang, kalau kita tidak berubah, kota pesisir akan tenggelam. Tapi kita seringkali mengabaikannya. Mungkin kita pikir itu masih lama, atau itu masalah generasi mendatang. Kita lebih peduli dengan pertumbuhan ekonomi, tren fashion terbaru, atau siapa yang akan memenangkan pemilu berikutnya. Peringatan-peringatan itu hanya menjadi angin lalu, tenggelam dalam kebisingan kehidupan modern. Kita baru sadar ketika air sudah sampai di depan pintu rumah kita, dan saat itu semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, kita harus menerima kenyataan pahit ini. Kota-kota itu tenggelam bukan karena kutukan atau bencana alam yang tidak bisa dihindari. Kota-kota itu tenggelam karena akumulasi dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari. Sedotan plastik yang kita pakai sekali buang, perjalanan singkat naik motor padahal bisa jalan kaki, pemakaian listrik yang boros. Semua itu ketika dilakukan oleh miliaran orang menjadi kekuatan perusak yang dahsyat. Kita adalah arsitek dari kehancuran kita sendiri. Lautan hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya setelah kita membuatnya meluap dengan keegoisan dan kelalaian kita. Lalu, bagaimana nasib manusia setelah kota-kota besar tenggelam? Apakah kita ikut tenggelam juga? Tentu tidak. Manusia adalah makhluk yang jago beradaptasi. Sebagian besar orang pindah ke daerah yang lebih tinggi, ke dataran tinggi, atau pegunungan yang aman dari jangkauan air laut. Mereka membangun komunitas-komunitas baru dengan cara hidup yang sangat berbeda. Mereka belajar untuk hidup lebih sederhana, lebih dekat dengan alam, karena mereka sudah merasakan akibatnya jika terlalu serakah. Mereka meninggalkan jejak karbon yang jauh lebih kecil, karena trauma kehilangan rumah membuat mereka lebih bijaksana. Namun, tidak semua orang pindah. Ada sebagian orang yang memilih untuk tetap tinggal di dekat rumah lama mereka. Mereka membangun kota-kota terapung di atas permukaan air. Rumah-rumah panggung modern yang terbuat dari material daur ulang, dihubungkan oleh jembatan-jembatan goyang. Mereka hidup dari hasil laut, membudidayakan ikan dan rumput laut. Mereka menjadi nelayan modern, yang sesekali menyelam ke kota lama mereka di bawah sana, untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan, atau sekadar bernostalgia. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada laut, sebuah hubungan yang penuh rasa hormat dan juga ketakutan. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan air, bukan melawannya. Perubahan ini tentu saja mengubah segalanya. Konsep negara dan batas wilayah menjadi kabur. Ekonomi global runtuh dan digantikan oleh sistem barter dan ekonomi lokal yang lebih kecil. Teknologi canggih mungkin masih ada, tapi fokusnya bergeser. Orang lebih tertarik mengembangkan teknologi untuk memurnikan air laut atau menghasilkan energi dari ombak.
daripada membuat smartphone dengan kamera yang lebih canggih. Prioritas hidup berubah total. Kekayaan tidak lagi diukur dari seberapa besar rumah atau seberapa mahal mobilmu, tapi dari seberapa aman komunitasmu dan seberapa banyak makanan yang bisa kamu hasilkan untuk hari ini. Kisah kota-kota yang tenggelam ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Ini adalah pengingat yang keras tentang betapa rapuhnya peradaban yang kita bangun. Kita sering merasa menjadi penguasa planet ini, padahal kita hanyalah tamu. Masa depan kota-kota kita saat ini, kota-kota yang masih kering dan aman, ada di tangan kita. Kita harus mulai peduli dengan lingkungan, sekarang juga. Kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan dukung kebijakan yang pro-lingkungan. Kita harus bertindak bersama-sama untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat gambar Jakarta, Paris, atau New York di buku sejarah sebagai kota-kota legendaris yang hilang di bawah lautan.